Halo, nama saya Lisia, saya dari Agrindo. Agrindo adalah perusahaan terbesar di Indonesia untuk manufaktur alat pertanian. Di bawah grup kami ada anak perusahaan yang khusus permesinan, ada juga anak perusahaan yang khusus terkait dengan IoT atau irigasi presisi, dan kami juga memiliki subsidiary di mana gerakannya itu terkait dengan sumber-sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Daitrolle is an energy transition company. Pan Asia, we are a regional renewable energy company based out of Malaysia. So we provide energy transition solutions for our customer, mainly from renewable energy generation, energy storage, energy efficiency. So to help them to realize reduction of carbon in scope 2 and 3 in their businesses. Ketika kami membahas tentang agenda renewable energy, biasanya yang kita inginkan adalah tentunya harus bisa affordable untuk teman-teman pelaku usaha di dunia pangan, dan kebutuhan itu karena pada akhirnya nanti akan mempengaruhi harga jual dari produk pangan itu sendiri. Jadi bagi kami sebenarnya energi itu tidak hanya harus bersih, tapi juga harus bisa dijangkau secara harga, dan kemudian supply-nya juga harus sustainable dan berkelanjutan gitu di sana. Itu membutuhkan adanya inovasi atau alternatif solusi energi terbarukan di daerah-daerah tersebut. I think to achieve a fully decarbonized energy system, all kinds of technology need to work together, or all kinds of sources of renewable energy needs to work together, right? So there's no one technology or one source that can provide all the solution. I think that's a fact. Solar, they don't work 24 hours a day. Wind doesn't blow all the time. So but they are the cleanest energy, less controversial by far. So they should provide the bulk of the electricity, but they cannot do it all the time. So you have to complement with base load capacity or top up capacity in the transition, especially in terms of probably gas. If you have wind, you can have wind to complement solar, so that they operate in different hours of the day. Probably in Indonesia you have geothermal, so that can also complement and provide a very steady base load energy supply. So I think all of this have to work together in order to achieve a balanced system. Electricity system is all about balance. And we need to keep the cost affordable, right? So I think all technology needs to work together. Ya, di dalam dunia pertanian itu banyak kita lihat sekarang, misalnya yang ada di lapangan, sensor-sensor mulai diberikan solar panel, kemudian untuk mesin-mesin juga ada alternatif solusi seperti misalnya penggilingan padi, sekamnya juga digunakan sebagai salah satu sumber energi untuk menjalankan mesin-mesinnya. Nah, sebenarnya ada beberapa tantangan di dalam supply chain pangan dan industri pengolahan produk pertanian, di mana seringkali perusahaan ini tidak memahami di mana mereka harus memulai, solusi apa saja yang ada, dan kemudian berapa investasi yang harus mereka siapkan juga untuk melakukan transisi tersebut. Di Apindo, kami sebagai asosiasi pengusaha juga sering mempertemukan banyak pelaku. Satu hal untuk mempertemukan agar terjadi dialog, agar terjadi kerjasama, ada interconnectivity antar pelaku usaha, tetapi di sisi lain juga kami melihat adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas, baik itu kapasitas teknis maupun kapasitas keuangan juga bagi para pelaku usaha untuk mengimplementasi hal ini. Banyak pelaku usaha yang sekarang masih mencari di mana harus mencari informasi, di mana mereka harus mulai menyusun renewable energy ini sebagai bagian dari strategi operasional mereka, dan itu yang kami berusaha lakukan bersama-sama juga.
Saat ini para pelaku usaha sebenarnya melihat listrik itu sebagai salah satu kunci untuk bagian dari operasional usahanya sendiri. Tetapi sumber dari listrik yang digunakan seringkali masih belum menjadi pemikiran yang cukup dalam. Adanya narasi-narasi tentang energi terbarukan yang ada di sekitar kita sebenarnya cukup membantu juga para pelaku usaha menyadari bahwa pasar pun sekarang sudah mulai meminta adanya praktek-praktek yang baik, praktek-praktek yang sustainable di dalam produksi sebuah barang gitu. Ya, apakah yang dikonsumsi sebagai pangan, sebagai sandang ataupun tempat tinggal juga. Dari sini sebenarnya mulai muncul informasi atau pertanyaan-pertanyaan dari pelaku usaha kalau dia mau memilih sumber energi yang jauh lebih baik. Apa saja pilihannya, bagaimana mereka memulai change management di dalam usahanya sendiri, dan tentunya sebagai pelaku usaha akan melihat apakah ini juga secara biaya cukup efisien dibandingkan dengan sumber-sumber listrik atau energi yang ada sekarang. Sebagai pelaku usaha sebenarnya memang kita selalu akan berpikir tentang keberlanjutan usaha, di mana sebagai entitas yang for profit, semua biaya itu pasti akan dihitung, termasuk biaya juga terkait sumber energi untuk operasional kami. Ketika kita memikirkan sumber-sumber energi yang ada, dan sekarang juga banyak dari pasar yang menuntut supaya semua proses produksi itu menjadi jauh lebih sustainable dan responsible, maka sebenarnya yang kita lihat itu adalah potensi ke depannya seperti apa. So usually clients are concerned about simple matters, right? Very basic things like whether the system will work, whether this thing will, can last 20 years, 25 years. Those are the most common questions in the initial stage. But after we get through the technicalities, most likely they will look at the commercial viability. So whether there's incentive to be given, because solar, especially solar energy storage, is a big capital outlay. So they will want to look at how fast they can recover their investment. They will look at whether they can consume the energy has been generated. What risks are they taking in terms of being able to consume all the energy, whether there's any curtailment from the utilities. So they would look at these things. So we will help them to navigate. So usually they will start with the easiest to start with, and the most visible is putting solar panels on your roof, right? So that is usually the low-hanging fruit, and then the next step, but that couldn't give you much carbon reduction, because solar panel on roof can usually cut you between 10 to 30% of your carbon consumption. So another option is to buy renewable energy certificate from our existing farms. So we do that as well. The cheapest and easiest to deploy is actually putting a solar panel on your roof. So that typically is at a discount to the grid in most cases, right? In most ASEAN countries, because we have good solar resources, right? So that is the easiest to do. Second, we are, if we are integrating energy storage, it's a bit more expensive, right? So, but that doesn't mean that cannot be deployed. But if you are in a country where you have open electricity market, you can actually have a multiple revenue stream from having the energy storage itself. You can actually sell back extra power to the grid when you don't need it, right? You can actually buy low and sell high. So the market essentially helps you to trade energy, right? Surplus energy. So I think I see tremendous growth opportunity just by interacting with businesses, right? People who wants to go green, want to convert their supply chain, want to decarbonize, and we are seeing effort from corporate players, governments,
it trickles down to the supply chain, local businesses. So from what I see on the ground, it is very, very promising. Yeah, and definitely there will be growth. But we also have to look at, I think the topic is very much revolve around what additional benefit that this sector can give. So yes, while we want to create value chain, we also need to understand that this basic necessity, especially green energy, when it becomes basic necessity, so the key thing is what can this green electricity brings you, what extra thing you can actually, maybe you are not manufacturing that much solar panel locally, you are importing, but by ramping up your usage of solar panel and the energy mix, the green energy mix in the grid, you can actually promote other new industry, right? So people will be interested in investing, in the country, other industry. Potensi investasi itu pun sebenarnya membutuhkan, kalau dari sisi pelaku usaha, harus ada tata kelola juga yang cukup jelas antara regulasi, insentif, akses terhadap pendanaan yang jauh lebih konsisten, dan di situ juga di mana kita bisa menghitung impact terhadap biaya, impact terhadap investasi kami sendiri, dan ketika kami sendiri berinvestasi untuk generate electricity atau power kami sendiri, nah sekarang itu masih banyak ketidakjelasan sebenarnya arahnya itu mau kemana, dan kemudian di tengah-tengah jalan ini yang biasanya agak disruptif untuk investasi. Ketika kita berinteraksi dengan misalnya jasa keuangan, butuh juga sebenarnya capacity building di landscape penyedia jasa keuangan untuk memahami tidak hanya resiko secara bisnis, tetapi juga resiko-resiko atau sebenarnya kesempatan yang dapat diperoleh dengan adanya transisi energi atau efisiensi energi tersebut. Di depan mungkin investasinya cukup besar, tetapi ketika kita melihat ini dalam jangka yang cukup panjang, sebenarnya instrumen-instrumen keuangan itu juga bisa mendukung kami untuk bisa berinvestasi, bisa juga memperkenalkan solusi-solusi energi terbarukan kepada mitra-mitra atau stakeholder kami juga. Harapannya dengan adanya Project Clean, Affordable, dan Secure Energy di Asia Tenggara ini adalah kita dapat memulai dialog, kita juga dapat memperkuat narasi untuk energi efisiensi dan transisi energi ke energi terbarukan. Kami juga berharap supaya Project Case bisa membantu menyambungkan para pelaku usaha dengan stakeholder lain, baik itu pemerintah, penyedia jasa keuangan, atau bahkan juga kelompok-kelompok civil society organizations untuk berdialog dan memajukan perubahan ini supaya lebih cepat. I hope the Clean, Affordable, Secure Energy project can promote the growth of the industry.